Perkenalkan, saya Anggi Ditya dengan NIM terakhir 076 dari kelas HPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material atau substantive criminal law adalah aturan hukum pidana yang berisi ketentuan-ketentuan tentang larangan dan keharusan, berisi tentang syarat-syarat menjatuhkan pidana dan memuat sanksi pidana. Contohnya adalah KUHP. Yang selanjutnya ada hukum pidana formil atau Law of Criminal Procedure, yaitu aturan hukum pidana yang berisi ketentuan bagaimana negara melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, melaksanakan haknya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana material. Contohnya adalah KUHP. Lalu selanjutnya ada hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif atau ius bonale yaitu peraturan yang mengandung larangan, keharusan, dan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan dan keharusan tersebut. Ius bonale terdiri dari hukum pidana material dan hukum pidana formil. Lalu selanjutnya hukum pidana subjektif atau ius punendi, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukumi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Lalu ada hak negara untuk menghukum, yaitu hak untuk mengancam dengan hukuman yang dimiliki negara, hak untuk menjatuhkan atau strafoplegging diletakkan pada alat perlengkapan negara. Yang ketiga ada hak untuk melaksanakan hukuman atau strafverring diletakkan pada alat perlengkapan negara, yakni melaksanakan eksekusi hukuman. Lalu selanjutnya ada hubungan hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, yaitu hukum pidana subjektif harus berdasarkan hukum pidana objektif. Maksudnya hak untuk memidana baru timbul setelah di dalam hak pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam pidana. Negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Lalu selanjutnya ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu keseluruhan aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang. Semua orang harus tunduk dan taat pada ketentuan hukum pidana umum. Contohnya adalah KUHP. Lalu ada hukum pidana khusus yaitu keseluruhan aturan hukum pidana hanya berlaku bagi sekelompok orang tertentu. Contohnya adalah anggota militer, berlaku hukum pidana militer. Lalu selanjutnya ada hukum pidana terkodifikasi dan yang tidak terkodifikasi. Hukum pidana terkodifikasi yaitu hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan dibukukan. Contohnya adalah KUHP. Lalu ada hukum pidana yang tidak terkodifikasi yaitu hukum pidana yang belum dibukukan. Ada di luar hukum pidana terkodifikasi, contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pornografi, dan lain-lain. Selanjutnya ada hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis yaitu hukum pidana yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Lalu ada hukum pidana yang tidak tertulis, yaitu hukum pidana yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat meski tidak tertulis. Contohnya adalah hukum pidana adat. Lalu yang terakhir ada hukum pidana nasional dan internasional. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku di suatu wilayah negara. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan untuk seluruh negara-negara di dunia. Demikian pembagian hukum pidana, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.